Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviadi Rahmadina dengan NIM lahir 090 dari Ilmu Kelautan C, dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial olah data terkait materi Euclidean Distance dan juga Reclassify untuk memenuhi tugas dari praktikum SIG pada modul ke-6. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah dengan download data terlebih dahulu sebetulnya. Cuman karena tadi saya itu ada sedikit kendala, sedikit sih ada banyak kendala di proses pengunduhan data di aplikasi di web laman HNA Geoportal. Jadinya saya sudah melakukan unduh data terlebih dahulu dan juga datanya sudah saya ekstrak. Jadi datanya itu kita ambil dari laman INA Geospasial, kemudian kita pilih data untuk kota Semarang, kemudian nanti tinggal kita download, kita pilih yang 25K. Setelah itu datanya nanti akan ke download tapi dalam bentuk RAR, sehingga nanti data RAR-nya itu tinggal kita ekstrak supaya dia bisa digunakan seperti itu. Oke, pertama yang kita lakukan itu adalah kita langsung masuk aja ya kita ke ArcMap karena udah diekstrak juga. Kita add data. Ini kita pilih yang administrasi desa yang 25K. Kita add, bisa diklik dulu atau di add. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan muncul ya peta Semarang secara keseluruhan. Cuman kita kan cuma mau pakai satu daerah aja. Jadi kita cari dulu. Karena saya dapatnya, saya jadinya kan Nauli, dapatnya itu daerahnya Harjosari. Jadi kita tinggal cari aja Harjosari. Ini bisa ini sebetulnya ya, diurutkan, cuma karena tadi tuh kalau ngurutin tuh agak lama prosesnya, jadi cari manual aja. Harjosari mana ya, Harjosari itu cari aja. Emang ya kayak gini lama, cuma tadi pas diurutin tuh malah lebih lama tadi pas saya coba. Nah, coba kita cari lagi. Parawajo. Nah, ini Harjosari. Kita lihat dulu Harjosarinya di mana. Ini kan ada di bawah. Karena kita mau pakai Harjosarinya aja, jadi kita ekspor data supaya nanti yang tersisa itu hanya daerah Harjosari. Jadi ini kita klik kanan, kemudian kita pilih data, kita ekspor datanya. Ini tinggal di ganti nama aja. Wilayahnya kan Harjosari ya. Harjosari. Save. Oke. Kemudian ini tinggal kita checklist. Tuh, nanti dia muncul Harjosari di sini. Nah, kita tinggal zoom-zoomin aja supaya terlihat jelas gitu ya. Ini bisa kita remove karena kan udah nggak dipakai. Oke, setelah itu tinggal kita mau tambahkan data tambahan. Jadi kita mau add data yang lain. Dan ini untuk add datanya tuh ada 3, ada point, area, sama satu lagi tuh apa ya? Point, area, line. Nah, ini kita mau pakai line dulu, kita coba yang line dulu. Atau kita pakai point aja deh, coba ya. Misalkan point apa ya misalkan ya? A, B, C, D, E, F, G, B, C, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Kantorku biasanya nggak ini ya.
S. Neng S sarana ibadah. Kita pilih yang area. Kita mau dipakai yang bisa. Di sini aku mau poin. Jadi ini poinnya sarana ibadah, ini kita pakai yang poin. Kita coba-coba aja ya. Jadi ini kan pakainya poin main sama area. Nah, apa namanya, penggunaan dari poin main sama areanya itu bebas maunya yang mana. Nah, ini kan masih di seluruh wilayah Semarang. Nah, ini kita akan klik dulu supaya nanti yang muncul hanya di Harjosarinya saja. Ini tinggal kita geoprocessing, terus kita klik. Ini input features-nya yang sarana ibadah. Terus ini nama nama wilayah. Ini kita ganti jadi poin SI, sarana ibadah, coba ya. Ini oke. Oke, kita tunggu dulu proses kliknya. Nah, ini udah selesai. Ini bisa kita checklist saja. Tuh, ini yang muncul cuma di daerah Harjosarinya aja. Jadi karena ini udah nggak dipakai, tinggal kita remove supaya tidak memenuhi layers. Jadi nanti biar tidak kebingungan gitu. Kemudian kita akan lakukan Euclidean distance. Caranya tuh ke add toolbox, kemudian kita pilih yang distance, terus kita ke Euclidean distance nih, klik 2 kali, kemudian input rasternya ini itu poin ini, terus kita ke environment processing extendnya kita pilih yang CMS layer wilayahnya ya, jadi wilayah Harjosarinya itu tadi. Terus ini tinggal di close, kemudian raster analisnya cell size-nya ini yang maksimum, terus yang cell size projection ini yang convert units, mass-nya nama wilayah. Kalau udah tinggal di oke aja, kemudian tinggal kita oke.
Kenapa ini ya? Coba kita coba lagi. Apakah namanya kepanjangan? Oh, ini poin. Terus environment. Ini yang prosesnya extendnya. Pilih yang nama wilayah. Nah, terus raster analisnya. Pilih yang masnya nih, nggak usah diubah, yang atas kan udah benar. Oke, ini coba kita ini aja kali ya. Gak usah di ini biar panjang banget gitu. Oh, coba-coba. Apa ini? Bentar, kita coba lagi. Nggak tahu ya ini kenapa nggak bisa ya. Baik, kita coba lagi. Yang point, terus environment. Nah, coba. Ini processing. Ini yang nama wilayah. Terus raster analisnya udah benar semua. Ini juga nama wilayahnya. Ini hmm, ini kenapa ya? Ini nggak tahu ya, kayak ini dari tadi tuh nggak bisa. Dan saya juga nggak tahu kan dia kenapa. Saya udah coba berkali-kali.
Jadi kayak nggak bisa yang nggak bisa lanjut kayaknya sih kak. Tapi emang saya coba berkali-kali tuh dari tadi dia nggak bisa-bisa. Jadi saya juga bingung ini gimana. Ini yang poin klik benar. Terus ini kan yang namanya tadi. Habis itu ke raster analisis. Udah, yang mas. Bentar. Ini yang maksimum. Bentar. Maksimum. Terus ininya masnya sama wilayah kan. Benar-benar semua di convert. Maksimum. Oke. Terus ini diubah jadi yodis. Ketik doang deh. Coba. Nah, kan nggak bisa lagi, Kak. Nggak tahu ini kenapa ya. Coba nggak usah diganti deh. Coba-coba ya. Hmm, coba ya kayaknya tanpa diganti apapun. Ini yang ini nama wilayah kan. Terus ini yang raster analisisnya juga. Ini udah maksimum. Ini yang masnya itu yang nama wilayah juga. Ini nggak usah kita ganti. Semoga bisa ya. Kalau nggak bisa, ya nanti saya kayaknya jelasin langkah selanjutnya. Karena memang ini tuh udah saya coba berkali-kali, udah saya gini, udah saya begitu, udah saya begini, udah saya coba dengan segala cara tetap nggak bisa. Dari tadi awal tag itu, jadi sebelum tag video yang ini saya tag beberapa kali dan saya juga nyoba beberapa kali untuk Euclidean distance ini nggak bisa-bisa pas waktu Euclidean distance. Nggak tahu itu masalahnya kenapa. Nah kan tetap nggak bisa kak, nggak tahu kenapa. Jadi ini saya lanjut aja kayak karena ini tuh saya coba berkali-kali, dia tetap nggak bisa, nggak tahu kenapa. Saya juga nggak tahu sih. Udah saya coba, coba begini, coba gitu, diubah yang ini, nggak usah diubah yang ini. Bahkan saya biarin itu tetap 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 nggak bisa. Dia tetap nggak bisa di Euclidean distance. Jadinya ya udah. Jadi ini kan nanti pokoknya dia tuh kayak Euclidean distance. Jadi ini saya jelasin aja kayak maaf karena nggak bisa. Juga ini udah mepet jadinya ya udah karena emang nggak bisa juga karena udah saya coba berkali-kali pun tadi juga nggak bisa dari setelah praktikum dan sampai sekarang pun saya coba itu tetap nggak bisa jadinya
ya udah nanti pas untuk di laporan akan saya coba lagi. Dan ini tuh nanti pokoknya kalau udah dia di equidant distance, dia itu akan menghasilkan wilayahnya ini akan memunculkan warna-warna. Jadi dia itu akan merepresentasikan dari setiap jarak antar titiknya ini. Kalau jalan berarti dia nanti merepresentasikan antara jalan satu ke wilayah ini tuh berapa gitu. Dan setiap warnanya itu ada rentang warna yang beda-beda. Nah, nanti pas di equidant distance, setelah equidant distance itu kan nanti dilakukan reclassify. Nah, reclassify itu ada di sini, di spatial analysis tools, di request. Nih, di request, kemudian nanti kita masuknya ke reclassify, kemudian nih di input raster, nanti tinggal diisi, menyesuaikan dengan data yang sudah dibuat tadi. Nanti di reclassify karena kalau di equidant distance dia kan terpisah-pisah warna, jadi terpisahkan untuk mengetahui jarak antara warna yang satu sama warna yang lainnya itu untuk melihat dari jaraknya kan. Nah, karena Euclidean distance dia itu warna rentang warnanya itu kan banyak sekali, jadinya agak sedikit lebih nggak rumit sih, tapi lebih ribet lah. Nah, nanti dipersimpel. Reclassify ini tujuannya itu untuk bukan mempermudah, tapi untuk menyederhanakan lah, untuk biar dia itu jadi lebih simpel, jadi lebih sedikit gitu kan. Jadi misalkan yang awalnya Euclidean distance itu ada 10 atau mungkin 15-20 warna gitu. Di reclassify, nanti di reclassify ini kita bisa pilih, misalkan hanya rentang warnanya tuh 4, 5 atau berapapun terserah. Nah, tujuannya itu untuk menyederhanakan dari eh, representasian jarak yang diberikan di equidant distance berupa warna-warna itu tadi. Reclassify ini tujuannya itu untuk menyederhanakan. Jadi yang awalnya tadi sebanyak itu warnanya, setelah di reclassify kita pakai reclassify dengan angka yang kita mau, misalkan 4 warna gitu. Nanti yang ditunjukkan itu hanya 4 warna saja. Jadi jaraknya itu hanya dibatasi oleh 4 warna, sehingga dia tuh lebih simple, lebih sederhana dibandingkan daripada Euclidean Euclidean distance itu tadi. Jadinya kesimpulannya itu adalah Euclidean distance itu tujuannya untuk merepresentasikan jarak antara dua titik atau lebih. Jadi kalau jalan dia direpresentasikan jalan antara jalan ini sama jalan ini itu jaraknya berapa. Di representasikan lewat warna. Nah, sedangkan untuk reclassify dia itu tujuannya untuk menyederhanakan Euclidean yang sudah dilakukan. Jadi bukan untuk menyederhanakan dari banyaknya warna di Euclidean karena jaraknya banyak ya, jaraknya banyak. Untuk menyederhanakan itu dilakukan reclassify supaya dari data Euclidean ini dia itu lebih sedikit, jadi lebih mudah untuk digunakan seperti itu. Sekali lagi mohon maaf karena ini, maaf sekali kak, karena ini tuh udah saya coba berkali-kali dari awal sampai akhir, entah udah berapa kali saya coba itu tetap nggak bisa, dan saya juga nggak tahu ini kenapa ya, karena udah saya coba nggak diganti terus saya coba lagi sesuai aturan sama kakaknya, bener-bener plek sama kakaknya tuh juga tetap nggak bisa. Jadinya ini setelah untuk di laporan nanti ini akan saya coba lagi, akan saya lakukan lagi sampai benar-benar bisa, atau kalau nggak nanti saya opsi lain, saya bisa ganti laptop kalau misalkan yang masalahnya di laptopnya, jadi saya nanti ganti laptop. Tapi karena sekarang ini oke cuman nggak bisanya di sini, jadinya mohon maaf sekali ini videonya nggak sampai selesai sampai di reclassify, hanya sampai ke klipnya aja, karena di Euclidean tadi untuk langkah-langkah Euclideannya benar, cuman nggak tahu kenapa dia nggak bisa, jadinya tadi cuma selesainya sampai di Euclidean aja. Jadi sekian video dari saya, mohon maaf sekali atas kekurangannya, mohon maaf sekali karena memang ada kesalahan teknis, saya juga nggak tahu kesalahannya dari mana. Jadi terima kasih untuk kakak-kakak semuanya dan juga uh, untuk teman-teman sekalian.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.